Lanjutkan terkait dengan hasil ya. Oke, sekarang coba perhatikan yang ada di soal yang ada di layar gitu ya. Sorry. Oke, kita perhatikan ya soal ada di layar ini ya. Saya punya dua fungsi tujuan, satu fungsi tujuan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi batasan. Oke, fungsi batasannya ada 1, 2, 3. Nah, ini non negativity ya. Non negativity. Nah, sekarang kita lihat di sini di batasannya kita akan tambah karena kita bicara tentang integer ya. Nah, batasannya akan kita tambah di mana dia harus bilangan bulat. Jadi X1 bilangan bulat, X2 bilangan bulat. Kalau bahasanya di Linggo itu adalah add gin atau add bin ya. Ini kaitannya dengan biner atau dia itu bilangan bulat. Jin bulat, bin itu biner 1 0 gitu. Oke, saya punya persamaan memaksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 dengan pembatas-pembatasnya adalah 5x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 15 minus x1 plus x2 kurang dari sama dengan 1 dan x2 kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Oke, nah untuk menggambarkan penyelesaiannya gitu ya, penyelesaiannya kita menggunakan grafik dulu deh ya. Kita pakai grafik ya, dimana nanti kita akan ketemu Z maksimumnya berapa, X1 nanti nilainya berapa, dan X2 nilainya berapa. Ingat variabel keputusannya adalah integer ya, jadi nggak boleh desimal. Oke, nah kita coba mappingkan ya dari soal tadi ke dalam persamaan. Gambar. Oke, di sini kelihatan ya. Oke, gimana caranya? Kita gambarin dulu. 5x1 plus 3x2 sama dengan 15. Kalau x1 saya 0, maka x2 saya adalah 5, gitu kan? Kalau x2 saya yang 0, sekarang x1 saya adalah 3. X1 ya. Oke. Bisa ya, saya ini sama kayak kalian ngerjain yang kemarin. Berarti titiknya adalah 3,0 dan 0,5. Oke. Berarti ini kita sebut sebagai persamaan 1 ya. Oke, kemudian yang kedua adalah minus x1 plus x2 sama dengan 1. Kalau x1 saya 0, maka x2 saya adalah negatif 1. Kalau x2 saya 0, maka x1 saya adalah 1, gitu kan ya. Jadi saya punya titik 1,0 dan 0, negatif 1. Benar begitu? Benar kah? Kalau x1 saya 0, maka x2 saya 1 ya, kebalik ya. Oke, sebentar saya ganti dulu. Oke, gini kan ya. X2 saya 1 dan ini negatif 1. Berarti ini negatif 1,0 dan 0,1. Oke, kita ganti ya. Nah, sehingga ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Nah, otomatis ini yang ketiga. Area arsirannya ternyata dia ke bawah, yang dua ini ke persamaan 2 itu ke kanan bawah ya, melewati 0,0, dan persamaan 1 ini juga melewati 0,0. Kalau dulu ketika kalian tidak bicara tentang integer, maka apa yang terjadi? Nah, ini arsiran inilah hasil himpunan penyelesaiannya ya kan? Kita sebut sebagai visible solution. Benar nggak? Nah, karena sekarang itu adalah titik bentuknya adalah bulat, kita nggak bisa lagi berupa arsiran ya. Nah, maka himpunan visible solutionnya itu berupa titik karena tadi integer. Maka titik-titik inilah yang bulat-bulat merah inilah yang kita sebut sebagai himpunan penyelesaiannya. Berarti ada berapa aja? Oke, kita sebutkan ya. 0,0, oke. Kemudian 1,0, oke. 2,0, oke. 3,0, oke. 0,1, kemudian 1,1, kemudian 2,1 ya. Kemudian 1,2. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya? Oke. Akan ada himpunan penyelesaian yang berupa titik ya, sebanyak 8. Nah,
Sekarang dari titik-titik ini kita mau cari nilai Z maksimumnya berapa. Nah, itulah model solusi yang pertama yang kita sebut sebagai enumerasi ya, yang kita sebut sebagai enumerasi. Nah, di sini nih kita mau nyebutin atau kita mau melihat itu sebagai hasil solusi yang layak. Dan kemudian kita tinggal cari mana yang paling optimal. Oke, ini tadi yang saya sebutkan ya, 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, 0,1, 1,1, 2,1 dan 1,2. Nah, sekarang tinggal dimasukkan. Jadi enumerasi itu adalah metode yang menginputkan titik HP himpunan penyelesaian ke dalam fungsi tujuan. Nah, sebelah kanan kalian lihat ya. Oke, coba diperhatikan. 0,0 masukin 3 kalikan 0 ditambah 2 kali 0 hasilnya 0. Begitu seterusnya untuk setiap poin-poin sehingga kita punya 8Z. Nah, dari sini baru kita cari mana yang maksimum Z-nya. Oke, 0, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 7. Oh, ternyata yang ini. Oke, terpilihlah Z maksimumnya adalah 9, di mana X1-nya adalah 3 dan X2-nya adalah 0 ya. Sehingga dari formulasi yang ini tadi ya, yang ini tadi hasilnya Z sama dengan 9, X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 0. Tidak ada bilangan cacahnya atau desimal ya, semua bilangan bulat. Variabel keputusannya adalah bilangan bulat. Paham ya dari sini ya? Oke, saya kembali lagi ke tabel yang di atas. Nah, kenapa titik-titik ini muncul? Ingat ya, karena non-negativity kita adalah X1 lebih besar sama dengan 0 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Ingat, lihat tanda lebih besar sama dengan. Artinya apa? Artinya di sini bentuknya adalah garis ya. Di sini juga bentuknya adalah garis. Tapi beda nanti kalau kalian ketemu soalnya adalah X1 lebih besar 0 atau X2 lebih besar 0. Artinya apa? Ini berupa garis putus-putus. Sehingga garis ini bukan sebagai solusi himpunan penyelesaian. Paham ya? Diingat-ingat, diperhatikan. Saya highlight lagi. Perhatikan yang namanya batasan non-negativity-nya. Apakah dia memuat bersamaan, ada tanda samanya atau tidak, gitu? Oke, terima kasih.